Kasih-Kasih Bapa yang baik, pada saat sore hari ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk dengar-dengaran Tuhan, ajar kami untuk memahami apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, agar firman yang kami terima tidak pergi begitu saja Tuhan, namun tertanam dalam hati kami dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Pada saat sore hari ini Bapa, biarlah kiranya urapan jamahan-Mu ada bagi hamba-Mu pada saat sore hari ini. Biarlah perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat sore hari ini kembali kita bersyukur karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, memberkati kita, bahkan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak dapat kita selami, banyak hal yang tidak dapat kita pikirkan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan selama kita hidup. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita semuanya membawa kebaikan. Baiklah saudara terkasih, pada saat sore hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh yang luar biasa, yang rela mengorbankan anaknya oleh karena kepatuhannya kepada Tuhan. Baiklah, kita langsung masuk saja ke pembacaan firman Tuhan kita pada saat sore hari ini, yang terambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Bagi yang sudah menemukan boleh berkata amin. 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 Kita akan membacakan ayat ini secara bergantian. Untuk kaum pria kita membacakan di ayat yang ganjil, kemudian di ayat yang genap itu kaum wanita. Kita akan membacanya secara silih berganti. Kita akan memulai pembacaan Alkitab ini, pasal ini setelah saya membacakan judul perikopnya, yaitu kepercayaan Abraham diuji. 2-3 ya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu.
meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran mengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Ayat 19 kita sama-sama. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang melakukannya. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Namun kita akan sama-sama mengerti latar belakang dari kitab Kejadian ini sendiri. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa, meskipun sebenarnya tidak dituliskan dalam kitab tersebut Musa yang menulisnya, tapi melalui kesaksian banyak yang menunjukkan bahwa Musa lah yang menulis kitab Kejadian. Bahkan 5 kitab Pentatuk, 5 kitab awal Perjanjian Lama. Kemudian tahun penulisan daripada kitab Kejadian ini yaitu sekitar 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Tema dari kitab Kejadian ini yaitu permulaan, dan tujuannya memberitakan awal mula alam semesta, umat manusia, perkawinan, dosa-dosa, kota-kota, bahasa-bahasa, bangsa-bangsa Israel, dan sejarah penebusan. Baiklah saudara terkasih, melalui pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 19 ini, saya mengambil tema yaitu mentaati dengan iman. Sebagai seorang Kristen, kita memiliki iman yang teguh pada Yesus Kristus yang menjadi penebus kita. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi tentang Abraham ini sendiri, Abraham adalah tokoh perjanjian dalam Perjanjian Lama yang memiliki iman sejati. Ia adalah anak Terah, berasal dari Ur Kasdim. Abraham lahir ketika Terah berusia 130 tahun, dan mengingat Abraham berusia 75 tahun ketika Terah wafat pada usia 205 tahun. Dalam kronik legenda bangsa Yahudi disebutkan bahwa Abraham lahir pada masa kekuasaan seorang penguasa zalim bernama Nimrod atau Namrus. Abraham memiliki 2 orang anak dari 2 istri, Ismail dari istri bernama Hagar dan Ishak dari istri bernama Sarah. Namun pada pembacaan kita pada saat sore hari ini, kita akan membahas Ishak, anak dari istrinya yang bernama Sarah. Dalam kitab Kejadian ini, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, kita akan sama-sama
melihat betapa ketaatan Abraham pada saat itu. Bahkan Tuhan pun tahu isi hati Abraham pada saat itu, bahwa Abraham sangat taat kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap menguji ketaatan Abraham pada saat itu. Dalam Ibrani 11 ayat 8 di sini juga menjelaskan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, dalam ayat ini kita belajar bahwa bahkan Abraham tidak tahu tempat yang akan ditujunya itu apa, tempat seperti apa, tempat yang bagaimana, orang-orangnya seperti apa. Tapi dengan iman Abraham kepada Tuhan, karena ketaatan Abraham kepada Tuhan, Abraham menuruti kehendak perintah Tuhan. Di sini kita sudah melihat ya bahwa Abraham itu luar biasa taatnya kepada Tuhan. Namun mengapa pada saat itu Abraham diuji oleh Allah? Kita sudah mengerti bahwa kisah Abraham ini dikisahkan bahwa dia menunggu anaknya, maksudnya tidak memiliki anak pada saat itu bersama Sarai. Bahkan ketika mereka sudah tua, dengan ketekunan Abraham, Allah datang kepada Sarah dan Abraham. Namun apakah pada saat itu Sarah langsung mengandung? Tidak, saudara terkasih. Pada saat itu Sarah dan Abraham menunggu 25 tahun, sekitar 25 tahun kedatangan Tuhan untuk mengatakan bahwa kamu akan mengandung. Kemudian setahun kemudian Sarah melahirkan anak yang bernama Ishak. Jadi Ishak ini adalah anak yang diidam-idamkan Abraham dan Sarah. Bukan karena Ishak ini adalah anak satu-satunya dan menunggunya juga lama sekali. Dalam ayat tadi Ibrani 11 ayat 8 memberikan penjelasan bagi kita bahwa Abraham keluar dari negerinya, yaitu Ur Kasdim, menuju ke tempat yang Tuhan janjikan, di mana tempat itu belum diketahuinya. Tetapi Abraham tetap berangkat hanya dengan modal iman saja. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa Abraham adalah orang yang luar biasa taatnya kepada Tuhan. Sekalipun banyak hal, banyak rintangan, bahkan kita ketahui bahwa ayahnya sendiri, Terah, itu adalah penyembah berhala, luar biasa penyembah berhala. Tapi Abraham memiliki iman yang taat hanya kepada Tuhan. Hidup taat bukanlah pilihan, tetapi perintah yang harus ditaati dan dilakukan, sebab ketaatan terhadap perintah Allah adalah awal dari keberhasilan. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, tidak ada hal yang sia-sia. Perjuangan kita, pelayanan kita bersama Tuhan, semuanya akan menghasilkan hal terbaik. Meskipun menurut kita kadang tidak baik, tapi kalau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, percayalah, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ketika Abraham diuji, terutama yang kita sudah baca tadi, Abraham diuji bahwa anaknya harus dikorbankan, itu perintah Tuhan. Tapi apa tindakan Abraham dalam menghadapi ujian dari Tuhan tersebut? Next. Saya mengambil ada 3 poin dari tindakan Abraham dalam menghadapi ujian dari Tuhan. Jadi ini tidak mudah bagi Abraham yang sudah menunggu anaknya sangat lama, bahkan ketika diberikan pun harus dikorbankan kepada Tuhan. Poin yang pertama, ia mendengarkan dan taat terhadap perintah Allah. Sudah kita baca tadi di ayat 1 sampai 6. Di sini kata mendengarkan artinya mendengarkan akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga untuk mendengar, dan bisa juga diartikan sebagai memperhatikan, mengindahkan, dan menuruti. Sedangkan taat artinya tunduk, patuh, dan setia.
Jadi dalam hal ini mendengarkan bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi mendengarkan ada tindakan. Maksudnya bukan mendengarkan kemudian pergi atau mendengarkan lupa dan tidak melakukan sesuatu. Tapi di sini Abraham mendengarkan, bahkan ada actionnya, ada yang dilakukannya. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Di sini menjelaskan bahwa Abraham bersungguh-sungguh mendengarkan perkataan atau perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan agar Abraham mengambil anaknya untuk dipersembahkan. Terdapat di ayat yang kedua. Mengapa harus anaknya? Bukankah Ishak adalah anak satu-satunya Abraham, sebagai satu-satunya ahli waris seluruh harta Abraham? Di sini tujuan Tuhan bukan sekedar hanya ingin anak kamu dikorbankan, bukan sekedar itu, tapi di sini Tuhan menguji bagaimana iman Abraham yang sudah mulai mengasihi anaknya. Karena di ayat-ayat sebelumnya kita baca, anak yang engkau kasihi. Jadi di situ sudah jelas ya bahwa Abraham sudah mulai mengasihi anaknya. Jadi Tuhan mau menguji lagi iman Abraham, apakah Abraham taat dan patuh kepada Tuhan. Dalam ayat yang kedua berbunyi firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi." Kata yang engkau kasihi ini dalam King James Version, kalau kita lihat beberapa versi Alkitab, tapi kalau kita lihat di King James Version menjelaskan lebih mendalam, yaitu Tolos. Tolos itu yaitu engkau paling dikasihi. Jadi dia sangat mengasihi anaknya Ishak itu. Disitulah Tuhan menguji ketaatan daripada Abraham itu sendiri. Sebenarnya kalau secara manusia Abraham bisa saja kecewa mendengar permintaan dan perintah Tuhan. Apalagi secara kita orang Kristen pada umumnya, orang awam, pasti kita berpikir, saya sudah menunggu anak itu sangat lama, tapi Tuhan memintanya kembali. Ini Tuhan bercanda atau bagaimana? Tapi Abraham tidak melakukan hal tersebut. Abraham tetap taat pada perintah Tuhan. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Ia memiliki iman yang disertai pengharapan. Jadi imannya bukan sekedar iman saja, bukan sekedar percaya, tapi dia punya pengharapan penuh kepada Tuhan. Iman adalah anugerah Tuhan, dan di dalamnya terdiri dari unsur yaitu percaya atau mempercayai dan mempercayakan. Sedangkan pengharapan artinya sesuatu yang dinantikan, diharapkan untuk terjadi. Jadi di sini bukan sekedar iman saja, tapi dia juga mempunyai pengharapan yang dia inginkan juga terjadi dalam hidupnya. Jadi iman yang berpengharapan adalah percaya kepada Allah dan mempercayakan hidup kita kepadanya sambil menantikan pertolongannya terjadi dalam kehidupan kita. Ini sudah jelas bahwa iman Abraham pada saat itu bukan sekedar iman, sekedar percaya, tapi dia juga memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kemudian di sini ketika Ishak bertanya kepada Abraham bahwa di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Apa jawab Abraham? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya anakku. Di ayat 7 sampai ke 8. Jawaban Abraham merupakan kata-kata yang penuh keyakinan dan pengharapan. Jadi dia tidak asal sebut, tapi dia yakin bahwa Tuhan yang menyediakan apapun yang dia butuhkan ketika dia mengimani dan setia kepada Tuhan. Abraham memiliki iman yang sejati, iman yang tak tergoyahkan. Jadi luar biasa iman daripada Abraham ini. Ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan itu dicerminkan dari dia yang mau mengorbankan anaknya yang tunggal itu kepada Tuhan. Karena iman Abraham, ia tidak segan-segan untuk mempersembahkan anaknya. Ketika ia hendak mengulurkan tangannya untuk menyembelih anaknya,
Pada saat itu jugalah Tuhan mengetahui isi hati Abraham, bahwa ia hidup takut akan Tuhan. Jadi Abraham tidak segan-segan, maksudnya dia menyerahkan anaknya untuk Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberi, bahkan Tuhan yang mengambil. Dalam hal ini Abraham sangat taat kepada Tuhan, di mana firman Abraham tetap teguh pada perintah Tuhan. Bahkan kalau dipikir-pikir bisa saja dia mengelak atau dia menyimpang, seperti kisah Yunus di perut ikan, yang harusnya dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, namun dia menyimpang ke tempat lain. Namun memang pada akhirnya dia tetap pergi ke Niniwe. Namun pada saat itu ada penolakan dalam dirinya, sehingga dia pergi ke tempat lain, bukan langsung ke Niniwe tersebut. Kemudian poin yang ketiga, ini sebenarnya hasil dari ketaatan Abraham itu sendiri, yaitu menerima janji berkat yang melimpah dari Tuhan. Sebab Tuhan melihat ketaatan daripada Abraham. Tuhan tidak hanya memberikan seekor domba sebagai perbakaran pengganti Ishak, tetapi Tuhan menjanjikan berkat yang melimpah-limpah baginya dan bagi keturunannya. Jadi iman dan pengharapan yang dilakukan oleh Abraham itu tidak sia-sia, saudara terkasih. Ini membuahkan hasil dalam kehidupannya, meskipun dia tidak mengharapkan banyak hal dari Tuhan. Dia ingin taat saja kepada Tuhan. Namun Tuhan memberikan lebih dari apa yang seharusnya dia dapatkan. Di sini Tuhan mengatakan menjanjikan berkat yang melimpah-limpah baginya dan bagi keturunannya. Setelah Tuhan melihat ketaatan daripada Abraham, Tuhan tidak hanya memberikan seekor domba. Jadi dalam hal ini dia tidak hanya memberikan seekor domba yang dikorbankan untuk pengganti Ishak pada saat itu, namun Tuhan juga menyediakan berkat yang melimpah bagi dia dan keturunannya. Luar biasa, saudara. Dalam janji Tuhan ada jaminan yang diucapkan bagi Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku, di ayat 16. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri, bukan perkataan dari Abraham. Sumpah ini diucapkan Tuhan terlebih dulu sebelum mengucapkan janji-janji yang diberikan bagi Abraham dan bagi keturunannya. Siapa keturunan Abraham itu? Yaitu setiap orang percaya kepada Tuhan. Jadi keturunan Abraham semua orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita menempatkan Abraham itu sendiri sebagai bapak orang percaya. Itu bukan sekedar perkataan belaka, tapi memang ketaatan Tuhan itu menjadi pedoman bagi kita, menjadi hal yang perlu kita contoh, bahkan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana ketaatan Abraham itu tidak tergoyahkan akan apapun. Dia tetap taat kepada Tuhan meskipun dia harus memberikan semua yang terbaik dalam dirinya, bahkan anak yang sudah ditunggunya itu tetap diberikannya kepada Tuhan karena ketaatan imannya. Oleh sebab itu Tuhan telah memberikan iman kepada kita supaya kita hidup taat dan memiliki pengharapan dalam Tuhan. Karena jika kita sudah melakukan semua kewajiban kita, maka kita akan melihat dan menerima berkat-berkat Tuhan. Baiklah saudara terkasih, saya mau bersaksi sedikit tentang ketaatan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Mungkin banyak yang belum tahu atau sudah ada juga yang tahu bahwa puji Tuhan, saya adalah orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan Yesus 18 tahun yang lalu setelah mengalami gejolak dalam hidup dari agama seberang yang luar biasa saya tekuni. Saya adalah termasuk ke dalam satu organisasi tertentu pada saat itu yang taat beribadah maupun taat mengikuti organisasi tersebut. Namun puji Tuhan pada 2005 Tuhan memilih hidup saya, memilih saya bukan karena kehebatan saya, bukan karena kekuatan saya,
Tapi saya yakin pilihan Tuhan dalam hidup saya itu mengantarkan saya, puji Tuhan, sampai ke tempat ini semua bukan karena kebetulan, tapi Tuhan mengantarkan saya ke tempat ini agar kita semua dapat bertemu, sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan. Meskipun pada saat ini masih ada saudara saya sendiri yang masih di agama seberang, tapi saya selalu berdoa, saya selalu berkata dalam diri saya, suatu saat saya akan ajak dia mengenal Tuhan Yesus, sama seperti saya dulu diajak orang lain untuk mengenal Yesus. Dan saya belajar taat meskipun tidak sama seperti Abraham. Namun marilah saudara terkasih, kita sama-sama belajar bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita yakin dan berpengharapan kepada Tuhan, banyak hal yang sudah disediakan Tuhan. Bukan hanya sekedar domba yang dikorbankan oleh Abraham pada saat itu, namun melebihi dari itu semua. Baiklah, aplikasi dalam pembacaan firman Tuhan kita sore hari ini. Jika kita sudah melakukan semua kajian, kita akan melihat dan menerima berkat-berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kita, sebagaimana janji Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal ini penting dan harus menjadi pegangan dalam kehidupan kita, bahwa jika kita sudah mendahulukan Tuhan dalam, maka Tuhan tidak akan tinggal diam, tetapi Ia akan memberkati saudara dan saya dengan melimpah, sebab inilah yang menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat sore hari ini. Semoga kisah Abraham, ketaatannya, bahkan pengharapannya dalam Tuhan yang tidak tergoyahkan, menjadi pelajaran bagi kita, agar kita sama-sama dibentuk menjadi mahasiswa yang taat, iman, dan penuh pengharapan. Baiklah saudara terkasih, kita akan menutup firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Ajar kami untuk sama-sama belajar, memahami, mengerti, bahkan mengaplikasikan firman yang telah kami dengarkan dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi taat dan setia seperti Abraham, yang memberikan apa yang dia miliki seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan oleh Abraham semua menghasilkan kebaikan, semua menghasilkan berkat yang melimpah oleh karena kasih kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kiranya memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.